Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Giga. Kali ini kita akan membahas sebuah stabilizer dari DJI, yaitu seri DJI Ronin SC. Ini adalah stabilizer compact dari DJI. Walaupun compact, stabilizer ini juga bisa untuk kamera yang cukup berat seperti 6D. Aku udah pernah coba 6D Mark II juga udah pernah, tapi tergantung lensanya juga. Kalau lensanya tele juga nggak kuat sih. Banyak yang belum tahu cara setting Ronin SC. Bahkan ada yang bilang Ronin SC itu cuma bisa buat kamera yang ringan-ringan atau mirrorless yang beratnya ringan, padahal ini bisa dipakai untuk kamera DSLR juga. Kita akan bahas cara setting DJI Ronin SC ini, karena banyak yang belum tahu dan komplain katanya getar-getar dan lain sebagainya. Oke, kita bahas langsung aja. Yang dipakai itu ada 4 part. Ini part pertama, part kedua baterai sama grip jadi satu, jadi nggak terpisah ya, jadi simpel banget. Terus sama tripodnya, terus ini flat buat masang di kameranya. Oke, ini udah aku pasangin di kamera Fujifilm X-T3. Oke, langsung aja kita pasangkan. Terus ini locknya kita kunci, jangan sampai dia kendor. Nanti kalau ini kegeser, ini bisa jatuh, bisa terlepas, jatuh sama kameranya malah repot. Ini kita pastikan dia mentok, udah nggak bisa diputar sampai kenceng, jadi mentok. Nah, kalau udah mentok dia aman. Kemudian tripodnya enak, ini tripodnya ada gripnya, ada karet gripnya, bisa dibuat pegangan. Ini kita berdiriin. Di sini DJI Ronin SC ini ada lock, beda dengan Ronin S. Ini ada lock, kita perlu membukanya. Jadi kalau Ronin SC ini kalau udah di lock dia nggak bisa diputar-putar. Ini bisa dimasukin ke tas atau di koper bawaannya, jadi nggak akan merubah barang lainnya kalau di tas, dan nggak keputar-putar. Nah, pertama kita buka dulu kunciannya. Yang pertama di sebelah depan sini, ini bisa muter jadinya. Terus yang sebelah sini ada lock, kita buka, ini bisa buka. Kemudian lock di sebelah sini kita buka. Nah, ini bisa buka. Kalau sudah buka, kita masukkan kamera. Oh ya, ini settingannya, ini aku setting di tengah. Untuk mengatur ini udah ada keterangan ringan sampai berat. Ini kita atur tergantung kameranya. Ini aku pakai S3, aku atur di tengah karena dia nggak terlalu berat juga nggak terlalu ringan sih. Oke, kita pasang dari depan ya, kita pasang. Kalau misalnya nggak bisa masuk, putarannya ini dikendorin dulu ke bawah, masukin dulu. Terus kita kunci bagian bawahnya. Nah, kayak gini, misalnya settingan kayak gini berantakan, kita lock dulu untuk memudahkan setting. Yang motor sebelah kiri kan ini turun-turun, miring maksudnya. Ini kita luruskan, terus kita lock sebelah sini, lock belakang motor sebelah belakang ini kita lock. Nah, kita naik luruskan, nah dia ngancing sendiri, bunyi ting gitu, ini berarti udah ngancing. Nah, ini nggak bisa di kanan kiri. Yang pertama di setting ini bagian motor sebelah kanan, kita hadapkan ke atas. Kalau kita lepas dia akan jatuh, ini berarti belum pas, entah jatuh ke depan atau ke belakang, itu salah. Harusnya dia hadap ke atas terus gini.
Nah, untuk menyesuaikannya kita perlu mengatur motor sebelah kanan ini. Kita buka. Kalau jatuh ke depan berarti kurang mundur. Nah, sampai dia seimbang hadap ke atas. Nah, kalau sudah kita kencangkan. Yang kedua, setting bagian bawah sini. Nah, ini kita hadapin ke depan. Ini masih jatuh ke belakang. Ini harusnya hadap ke depan terus kalau kita hadapan ke depan. Berarti ini berat di bagian belakang. Kita perlu memajukan. Caranya kita kendorkan, kita majukan. Nah, sampai dia hadap seimbang, hadap ke depan. Nah, kalau sudah, kita kencangkan. Nah, ini ada penanda. Ini tips buat kalian, ini harus disetting ya. Ini ada penanda ini. Kita pentokkan ke sini. Pentokkan ke sini, terus kita putar, kita kencangkan. Nah, seperti ini. Kalau sudah dikencangkan, nah ini fungsinya buat kalian yang mau lepas baterai, lepas baterai atau lepas kamera, atau mau menyimpan Ronin ini masukin ke tas tapi nanti mau dipakai lagi, itu bisa memudahkan kalian agar tidak menyeting lagi. Jadi kita lepas, kita pasang, nah ini tinggal dipentokkan ke yang kita atur tadi, penanda tadi. Set, kita pentokkan. Nah, dia udah nggak perlu nyeting lagi. Kalau dia tidak ditanda, nanti kita harus ngepasin lagi, nyimbangin lagi. Nah, itu penanda itu juga cukup penting. Selain itu, penanda ini juga berfungsi penanda saat kita mau menyeting langkah berikutnya ini nanti. Nah, langkah berikutnya ini kita buka kunciannya tadi yang kita kunci agar mempermudah setting motor yang sebelah sini tadi. Kita buka, nah dia miring. Ini berarti belum imbang. Untuk mengeimbangkan, ini kan berat sebelah kanan motornya, sebelah sini. Nah, kita geser kamera yang sini agar beratnya imbang. Nah, ini tuas pemutarnya ini sama kayak yang tadi, maju mundur. Kita kendorkan, terus kita geser. Nah, kalau kita tadi penandanya nggak dipasang, ini kan mengendorkan dua, kanan kiri sama depan belakang. Jadi kalau kebuka, geser depan ke belakang kalau nggak ada tandanya. Jadi nanti mah bingung nyetingnya. Itu tips untuk setting ini. Jadi setting itu dulu, tinggal kita geser. Boleh diadepin agak ke atas, jadi dia mentok di penanda tadi, nggak kegeser maju mundur. Agak dimajuin ke atas, terus kita geser sampai dia imbang. Dikit-dikit ada kayak bunyi tik 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 kayak gitu. Nah, ini udah imbang, udah lurus. Kita kencangkan lagi. Nah, hampir selesai. Ini sudah imbang. Ini kalau udah ini dihadapin ke sini, dia tetap lurus ke atas. Dihadapin ke atas, dia tetap lurus ke atas. Dihadapin ke bawah, dia tetap ke bawah. Dihadapin ke depan, jadi nggak jatuh kemana-mana. Nah, seperti itu. Kemudian satu lagi setting untuk motor yang sebelah bawah ini. Kita putar ke sini ya. Terus kita miringkan ke sini. Set. Nah, ini kamera ini lebih berat di motor sama kamera. Jadi posisi kamera sama motor tuh harus seimbang. Jadi harus kayak gini. Set. Nah, ini kan jatuh. Atau jatuh kayak gini, ini berarti salah. Atau kayak gini nanti juga salah. Ini harus lurus. Jadi motor ini sama kamera ini lurus. Oke, kita atur yang sebelah sini. Kita buka tuasnya ini, kita atur agar dia lurus. Nah, ini udah bener, dilurus ya.
Jadi motor sebelah sini sama kamera itu lurus. Kalau salah biasanya kayak gini atau kayak gini, itu salah, berarti ini harus lurus sejajar. Oke. Kemudian, nah ini untuk kalibrasi motornya udah selesai. Nah ini tips buat kalian yang belum pernah pakai Ronin, itu ada kalibrasi berat. Jadi ketika kita hidupkan dulu ya, ini powernya kita hidupkan. Nah ini ketika kita hidupkan, ini kalau kameranya terlalu misalnya berat tapi settingan motornya itu ringan, untuk kamera ringan dia akan getar. Nah ini banyak yang bermasalah di sini. Jadi kalian nggak tahu cara settingnya, menganggap itu kelemahannya Ronin. Padahal itu ada, Ronin itu menyediakan fitur untuk mengatur kekuatan motor sesuai dengan berat kamera. Cara yang paling mudah itu pakai shortcut, atau bisa pakai HP itu juga bisa. Sebenarnya keren pun ada, sebenarnya ada settingan strong, standar, terus sama yang ringan untuk kamera ringan. Biasanya ada kayak gitu. Kalau di sini ada shortcut, di sini langsung caranya klik M, mode, sama tuas. Di sini kita tekan terus sampai dia menyesuaikan, dia getar sendiri. Dan di sini ada blinking. Nah itu tunggu sampai dia selesai, dia akan getar-getar untuk kalibrasi berat dari kameranya agar lebih sesuai. Nah itu tips juga buat kalian untuk menyeting Ronin. Kemudian ini udah nggak getar-getar. Kalau dia nggak sesuai, biasanya diginiin bisa dia getar gitu, gini. Nah ini udah sesuai, udah pas sekali, seperti itu. Oke. Oh ada tambahan lagi tips untuk menyeting mode ya. Mode ini ada 1, 2, 3. Ini cara mindahnya mode pakai tombol M ini. Defaultnya yang nomor 1 ini dia bisa, kalau dinaikin dia ikut naik, kalau diturunin dia ikut turun, kanan ikut, kiri ikut. Kalau yang mode 2 dia lock, di yang atas naik turunnya lock, kanan kirinya ngikutin. Kemudian yang mode 3 ini sama kayak mode 1, tapi biasanya lebih kencang daripada yang nomor 1, mode 1. Itu namanya sport mode. Kalau belum dirubah ya itu standarnya kayak gitu, tapi bisa dirubah pakai aplikasi. Terus sebenarnya dari 4 ini ada satu lagi namanya 3D roll. Ini buat muter 360 derajat. Caranya terserah di mode berapa. Ini bisa 1, 2, 3 yang ingin kalian rubah. Terus tekan M 3 kali. Mode 1, 2, 3. Set, dia naik. Ini di mode 3 tadi ya saya yang rubah. Terus kalau udah naik, ini udah mode 4. Ini bisa kalian putar pakai joystick. Kalian nanti bisa efeknya muter kayak gitu, atau mau pelan juga agak digeser pelan aja joysticknya. Ini jadi pelan gerakannya, muternya. Terus kalau kalian nggak mau pakai joystick, bisa otomatis juga. Klik ini, gesernya 2 kali, 1, 2. Sorry, 1, 2. Nah agak cepet. Kalau nggak cepet nggak bisa. Nah ini muter terus dia sampai di stop. Caranya stop pakai tuas yang sini tadi, tuas depan. Ini klik 2 kali, dia akan stop di posisi yang seharusnya, jadi di posisi paling enaknya kayak gitu. Untuk mengembalikan modenya lagi, ini
tekan M nya ini tadi 3 kali lagi, 1 2 3, set, kembali lagi ke mode awalnya. Kalau mode yang ini yang berapa ini yang 3 tadi, ini kembali ke mode yang 3 sebelumnya. Nah seperti itu. Terus kemudian misalnya ini ada tips lagi, ini fitur sih sebenarnya. Jadi misalnya berantakan posisinya kayak gini, ingin dilurusin lagi, recenter misalnya kayak gini, klik tuas aja ini 2 kali, set, nah 2 kali. Terus ini ditekan lama, ini untuk lock, jadi kanan kiri dia nggak ngikutin, jadi hadapnya ke depan terus. Kalau kita lepas, set, kanan kiri dia ngikutin. Kalau kita tekan lagi, dia ngelock, nggak ngikutin. Seperti itu. Klik 2 kali untuk recenter, 3 kali untuk selfie mode. Klik 2 kali. Ini buat kalian yang mau pegang dari atas. Jadi muternya dari sebelah yang nggak ada motornya ya. Kalau kalian mau pakai pegangannya di atas, ini motor sebelah kanan. Jadi kita putar dari sebelah sini. Kalau mau di hadapin ke atas. Nah, kayak gini. Nah, ini. Oke, seperti itu tips dari kita buat kalian yang baru pakai DJI. Jadi itu tadi settingnya. Yang paling sering tadi yang getar tadi ya, banyak yang nggak tahu, bahkan ada yang review DJI Ronin SC katanya getar-getar, padahal dia sendiri belum tahu kalau ada mode kalibrasi tadi. Itu sebenarnya ada buat mengatur berat di kameranya. Jadi kan kamera itu ada yang kecil, ada yang besar. Jadi DJI itu menyediakan fitur seperti itu. Yang tekan M sama tuas ini tadi ya, dipanjar terus ini tadi. Oke, seperti itu cara settingnya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.